Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyaksikan peresean simbol ketangkasan dan budaya Sasak Nusa Tenggara Barat. Ikatan Doktor Ilmu Manajemen berdayakan 3.000 doktor manajemen sukseskan bonus demografi nasional. Al Nassr incar Kapten Manchester United Bruno Fernandes dengan tawaran harga fantastis. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama sebagai bagian dari upaya mengangkat kebudayaan dan kekayaan Nusantara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri pertunjukan peresean di lapangan Rebige Markas Lanut Zainul Abidin Madji, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat sore 1 Agustus 2025. Tentunya kegiatan ini menjadi salah satu agenda dalam roadshow peresean mendunia yang digelar dalam rangka Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas ke-8. Kehadiran Wapres disambut hangat oleh Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal, jajaran Forkopimda, dan masyarakat Lombok yang memenuhi area pertunjukan. Antusiasme warga terlihat begitu tinggi untuk menyaksikan secara langsung pertunjukan budaya khas suku Sasak tersebut bersama orang nomor 2 di Indonesia. Peresean bukan sekedar pertunjukan, melainkan warisan budaya bernilai tinggi. Seni bela diri tradisional ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sasak, awalnya digunakan sebagai ritual untuk memohon hujan serta sarana melatih ketangkasan dan keberanian para pemuda. Dalam pertunjukannya, 2 laki-laki yang disebut pepadu saling berhadapan dengan menggunakan tongkat rotan atau penjalin sebagai senjata dan perisai dari kulit kerbau atau yang sering disebut ende sebagai pelindung. Aksi saling serang yang dikemas dalam atmosfer sportif dan penuh semangat ini menjadi simbol kekuatan, kehormatan, dan kedisiplinan. Peresean kini bukan hanya kebanggaan NTB, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya nasional yang layak ditampilkan dalam panggung olahraga dan pariwisata tingkat nasional maupun internasional. Kehadiran Wapres Gibran dalam pertunjukan ini mempertegas komitmen pemerintah dalam melestarikan warisan leluhur dan memperkenalkannya ke dunia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, Kejaksaan Agung memastikan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong akan dibebaskan dari tahanan pada Jumat malam. Kepastian ini diperoleh setelah Kejaksaan Agung menerima surat keputusan Presiden atau Kepres terkait abolisi yang diantar langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyambangi kantor Kejaksaan Agung di kawasan Bulungan, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat malam. Kedatangan Supratman Andi Aktas untuk mengantarkan surat keputusan Presiden atau Kepres tentang abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau biasa disapa Tom Lembong. Dalam Kepres nomor 18 tahun 2025 disebutkan segala proses hukum dan akibat hukum dalam perkara importasi gula khusus untuk Tom Lembong ditiadakan. Dengan terbitnya Kepres ini, Tom Lembong dipastikan langsung bebas dari rutan Cipinang, Jakarta Timur. Pihak Jaksa Penuntut Umum pun langsung menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk merampungkan proses administrasi pembebasan mantan Menteri Perdagangan itu. Meski Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden dan disetujui oleh DPR, namun penanganan perkara importasi gula tetap akan dilanjutkan untuk tersangka lain. Pasalnya dalam Kepres disebutkan hanya Tom Lembong yang mendapatkan abolisi. Ya, jadi kami tadi seperti apa yang disebutkan oleh Pak Kabus Penkum telah menerima Kepres nomor 8 tahun 2025 yang pokok isinya adalah 18 tahun 2025 yang pada pokoknya isinya segala proses hukum dan akibat hukumnya untuk khusus Pak Tom Lembong ditiadakan.
Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi importasi gula di lingkungan Kementerian Perdagangan 2015-2016. Selain abolisi Tom Lembong, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan amnesti atau pengampunan kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang divonis 3 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Sejumlah pihak mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi terhadap Thomas Lembong atau amnesti terhadap Hasto Kristianto. Salah satunya dari Partai Hati Nurani Rakyat yang menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk menjaga marwah hukum dari penyalahgunaan kekuasaan dan kriminalisasi. Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendapat dukungan penuh dari DPP Partai Hanura. Mencerminkan sikap pemerintah dalam melakukan perbaikan penegakan hukum yang melindungi warga negara dari penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan kriminalisasi. Partai Hanura pun menyatakan jika pemberian abolisi dan amnesti tersebut telah sesuai dengan proses yang konstitusional karena melewati persetujuan dari DPR selaku lembaga legislatif dan bukan merupakan bentuk intervensi kekuasaan sepihak. Partai Hati Nurani Rakyat ikut bersuara atas keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan hak konstitusionalnya berupa pemberian abolisi terhadap Thomas Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Disampaikan melalui Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang, menegaskan jika bentuk dukungan partainya terhadap Presiden Prabowo Subianto selama ini tetap solid dan telah menunjukkan hasil yang positif, terutama bagi penegakan hukum negara. Saya waktu kita pengukuhan Partai Hanura, kita sudah menyatakan mendukung Presiden Prabowo Top. Gitu. Ya, jadi nggak ada yang kita dukung yang lain-lain. Jadi waktu kita pelantikan, pengukuhan, itu kita dukung dulu. Nah ini dengan dukungan kita itu juga telah terlihat sesuatu bukti bahwa ada indikasi perbaikan tentang hukum yang membela rakyat kecil. Meski berada di luar pemerintahan, Partai Hanura tetap memberikan dukungan politik secara kritis dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif terkait kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Turnamen voli putri bertajuk Piala Merah Putih dibuka langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa selain menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80. Turnamen ini sekaligus menjadi langkah awal untuk mendorong pengembangan sport tourism di tingkat wilayah. Perayaan Semangat Kemerdekaan melalui olahraga rakyat kembali terlihat di RW 013 Tarumajaya, Bekasi Utara. Turnamen voli putri bertajuk Piala Merah Putih ini dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Niluh Jalantik yang resmi membuka turnamen tersebut. Dalam sambutannya, Niluh mengatakan turnamen seperti ini kedepannya bisa menjadi langkah awal untuk mendorong pertumbuhan sport tourism di tingkat wilayah yang melibatkan peserta dari berbagai daerah. Dan pariwisata juga ada namanya sport tourism. Jadi kalau turnamen-turnamen seperti ini dibuat lebih besar lagi Pak Ari, mendatangkan orang dari daerah lain ke sini untuk mengikuti turnamen ke Bekasi misalnya jadi tuan rumah, itu akan menjadi pergerakan wisatawan. Terciptalah yang namanya perjalanan wisatawan Nusantara. Jadi mudah-mudahan Pak Ari yang sang Kuryang ini bisa bikin yang lebih besar lagi ya. Jadi bisa menciptakan sport tourism di Bekasi gitu. Apalagi Bekasi kan juga sudah punya fasilitas-fasilitas yang mumpuni. Jadi saya mendorong Pak Ari untuk bisa menciptakan turnamen yang lebih besar. Mungkin tidak hanya voli, olahraga yang lain lagi yang banyak peminatnya di Indonesia yang kemudian akhirnya menciptakan pergerakan wisatawan.
Sementara itu, Ketua RW 013 Tarumajaya Bekasi Utara Aryawan menyampaikan bahwa turnamen ini sudah menjadi agenda kegiatan rutin yang pernah digelar, di antaranya turnamen voli Piala Ketua MPR dan juga Piala Dandim dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Turnamen kali ini bertemakan Piala Merah Putih, di mana semangat yang diusung adalah nasionalisme dan gotong royong. Kegiatan ini juga menjadi ajang solidaritas dan pembangunan olahraga di level wilayah, bahkan mendatangkan pemain-pemain yang pernah bertanding di Proliga. Mbak Nilu, kita ini sering melakukan berbagai kegiatan. Kalau untuk voli ini sudah yang ketiga. Yang pertama itu Piala Ketua MPR RI, waktu itu masih Mas Bamsud. Kemudian Piala Dandim yang kedua, dan yang terakhir ini, belum terakhir sih, yang ketiga, karena nanti akan ada yang selanjutnya. Ini Piala Merah Putih sesuai dengan kabinet hari ini, Kabinet Merah Putih, semangatnya semangat Merah Putih. Jadi bendera Merah Putih wajib dikibarkan dari Sabang sampai Merauke. Klub-klub yang turut bertanding pada turnamen kali ini diantaranya adalah Solid, Victory, Umika Tribuana, PPLPD Bogor, Andi Reina, Aryawan FC, Volos, dan UNJ. Setelah melalui pertandingan ketat, Aryawan FC keluar sebagai juara pertama, disusul Umika di posisi kedua dan UNJ di posisi ketiga. Kegiatan ini diapresiasi langsung oleh juru bicara kantor Kepresidenan Republik Indonesia Ujang Komarudin, yang juga menutup langsung turnamen bola voli putri Piala Merah Putih dan menyebutnya sebagai semangat rakyat untuk nasionalisme dan kolaborasi. Selamat kepada para pemenang, dan saya mengucapkan juga selamat kepada Bang Ari yang sudah sukses menjalankan dan melaksanakan turnamen ini dengan segala tentu kerendahan hati yang beliau miliki. Terakhir, mungkin saya boleh masukkan ke depan, kalau harus diskusi gitu, maka harus dilakukan turnamen yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Dulu ada senior saya, anggota DPR, itu kerjanya turnamen voli ya, jadi pelawak. Beliau jadi anggota DPR beneran. Nah, mudah-mudahan Bang Adi juga kita doakan apa yang menjadi cita-cita beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syana Serus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Ikatan Dokter Ilmu Manajemen IKADIM resmi melantik pengurus periode 2025-2030. Selain itu, IKADIM juga menyelenggarakan rapat kerja nasional pada Sabtu 2 Agustus 2025 di Jakarta Pusat. Pemikiran yang luas. Pelantikan dipimpin oleh Ketua Umum IKADIM Dr. Jazuli Juwaini yang dengan ikrar untuk mewujudkan visi mendorong transformasi SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045. Dalam momentum ini, Ketua Umum IKADIM Dr. Jazuli Juwaini menegaskan komitmen organisasi untuk memberdayakan 3.000 dokter ilmu manajemen guna mendukung berbagai program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Rakernas IKADIM 2025-2030 menegaskan beberapa langkah konkret dalam mendukung agenda penguatan sumber daya manusia nasional. Dengan kekuatan ini, IKADIM siap berkolaborasi mendampingi pemerintah, BUMN, industri, dan sektor UMKM agar bonus demografi benar-benar menjadi modal kemajuan bangsa. IKADIM memang hadir untuk membantu mewujudkan program-program pemerintah yang tentu bermanfaat untuk rakyat. Karena itu IKADIM akan membangun kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga swasta, dengan berbagai macam pihak demi untuk mewujudkan
kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas. Dari Jakarta, Galuh Agara, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi bebas dari tahanan usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, kader PDIP Hardianto Kedet menyampaikan apresiasi dan menyebut kebenaran akhirnya benar. Pasca menjalani proses hukum dalam kasus yang dikaitkan dengan buron Harun Masiku, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto bebas setelah mendapat amnesti. Kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kedet menilai amnesti yang didapatkan Hasto adalah bukti bahwa kebenaran telah menemukan jalannya. Untuk itu, Kedet menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menggunakan hak prerogatifnya. Kedet menegaskan amnesti ini bukan hanya kemenangan individu, namun menjadi semangat baru bagi kader PDIP untuk terus memperjuangkan Satyam Eva Jayate, kebenaran dan keadilan di Indonesia. Tapi dengan semua itu, saya sebagai kader PDI Perjuangan sangat menghargai dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas hak prerogatif yang diberikan dalam bentuk amnesti ini kepada sekjen kami. Tentunya ini bisa menjadi salah satu angin segar bagi Partai PDI Perjuangan yang memang dari awal ini kita lihat memang sangat kental sekali nuansa politiknya. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi bebas dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat malam. Hasto bebas usai diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai diberikan amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi bebas dari rutan KPK. Hasto keluar dengan didampingi oleh tim hukumnya yakni Magdir Ismail dan Febri Diansyah. Hasto berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan amnesti kepadanya. Hasto mengaku telah belajar banyak selama mendekam di dalam balik jeruji besi rutan KPK. Dan kejadian hari ini akan dijadikannya sebagai pembelajaran yang sangat berharga dalam hidupnya. Usai bebas, dirinya akan lebih dulu beristirahat di kediamannya sebelum bertolak ke Bali bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden yang juga sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah memvonis Hasto dengan pidana penjara selama 3,5 tahun atas kasus suap pengganti antar waktu untuk Harun Masiku. Hasto bebas usai Presiden Prabowo memberikan amnesti yang juga disetujui oleh DPR. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto seperti membangun jembatan yang sudah lama retak. Idrus menjelaskan jembatan retak yang dimaksud seperti masa Orde Lama ke Orde Baru. Prabowo kini merangkul semua pihak. Idrus menyatakan Prabowo memiliki langkah-langkah politik, silaturahmi politik, hingga safari politik yang dilakukan sebuah langkah nyata dan bukan sandiwara. Idrus juga tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menilai sedari awal kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto kental dengan unsur politisasi ketimbang penegakan hukum. Meski demikian, Golkar yakin Prabowo akan terus menjalankan pemerintahannya dengan gaya politik rekonsiliasi tersebut. Yang retak antara Orde Lama, Orde Baru, reformasi menuju Indonesia Emas. Dan persoalan yang ada di situ adalah persoalan komitmen, nasionalisme,
patriotisme, niat memimpin bangsa dengan mengembangkan, membesarkan bangsa, bukan menguasai bangsa. Pak Prabowo mengedepankan membesarkan bangsa. Oleh karena itu sejak dari awal Pak Prabowo sudah mengajak, ingat tanggal 25 Mei, segera setelah Pak Prabowo ditetapkan sebagai presiden terpilih, pidato utamanya adalah mengajak kepada seluruh anak bangsa bersama-sama memimpin Indonesia ini aktif dengan mengedepankan kegotong royongan, kekeluargaan, kekitaan, kebersamaan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Istana menegaskan tidak ada intervensi dalam pengambilan keputusan tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Istana Kepresidenan menegaskan tidak ada intervensi partai politik dalam pemberian amnesti maupun abolisi tersebut. Keputusan Presiden itu disebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap proses hukum yang telah berjalan. Namun hingga saat ini keputusan Presiden secara resmi belum diterbitkan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan Kepres tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat. Ia menyampaikan pemerintah masih menunggu informasi lengkap sebelum keputusan dikeluarkan. Lebih lanjut, Juri menambahkan pemberian amnesti dan abolisi ini tidak perlu dicurigai sebagai sumber perpecahan. Sebaliknya, kebijakan ini dipandang sebagai langkah menuju persatuan nasional yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya. Kita sudah tahu prinsip Pak Presiden Pak Prabowo di dalam memegang pemerintahan ini, bahwa pada intinya kalau kita ingin maju, maka semua bersama-sama bergotong royong. Persatuan menjadi kunci. Jadi semua elemen, semua unsur, semua hal yang terkait dengan persatuan pasti akan diperjuangkan oleh Bapak Presiden. Jadi kebijakan apapun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan, Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.